Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Atikah Mutiara Putri, Rela Rizkinul Awwalun, Nabila Wiryantiaka Putri, Adisna Widianti, dan Fira Anggraini. Kami akan mempresentasikan terkait penyusunan formula dan perancangan pembuatan obat ibuprofen. Pertama, ada spesifikasi produk. Nama produk, tablet ibuprofen, bahan aktifnya yaitu ibuprofen, bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaan 400 mg. Selanjutnya ada kajian preformulasi, bahan aktifnya yaitu ada ibuprofen, rumus struktur dari ibuprofen yaitu C13H18O2 yang memiliki fungsi sebagai antiinflamasi non-steroid yang digunakan untuk meredakan nyeri dan peradangan yang ringan hingga menengah dan gangguan reumatoid, artritis pada remaja, ada demam, disminor, serta untuk pengobatan sakit gigi dan bengkak. Kajian farmakologi dari ibuprofen ini yaitu ada mekanisme kerja dan golongan ibuprofen. Ibuprofen merupakan golongan obat antiinflamasi non-steroid derivat asam propionat yang mempunyai aktivitas analgetik yang mekanisme kerjanya yaitu menghambat isoenzim siklogenase 1 dan 2 dengan cara mengganggu perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin. Enzim siklogenase berperan dalam memacu pembentukan prostaglandin dan tromboksan asam arakidonat, sedangkan prostaglandin adalah molekul pembawa pesan pada proses inflamasi atau peradangan. Selanjutnya ada dosis untuk ibuparasetamol. Yang pertama, sebagai antiinflamasi untuk pasien dewasa, dosis yang digunakan adalah 400-800 mg per dosis atau digunakan 3-4 kali sehari. Maksimum penggunaannya 3,2 gram per hari. Untuk sebagai analgesik, nyeri, demam, dan disminor untuk pasien dewasa digunakan dengan dosis 200-400 mg per dosis. Digunakannya setiap 4-6 jam sehari. Untuk dosis maksimumnya yaitu sekitar 1,2 gram. Untuk pasien anak-anak usia 6 bulan sampai 12 tahun, dosis yang digunakan adalah 4-10 mg per kilogram berat badan per dosis setiap 6-8 jam. Selanjutnya untuk pengobatan artritis reumatoid remaja untuk anak-anak digunakan 30-50 mg per kilogram berat badan per 24 jam dibagi setiap 8 jam. Maksimum penggunaannya yaitu 2,4 gram per hari. Selanjutnya ada pemberian bahan. Ibuprofen memiliki serbuk hablur, putih hingga hampir putih, dan berbau khas remah. Untuk data kelarutannya, ibuprofen sangat mudah larut dalam etanol, metanol, aseton, dan kloroform. Sukar larut dalam etil asetat, dan praktis tidak larut dalam air. pH ibuprofen yaitu antara 3,6 sampai 4,6. Selanjutnya ada stabilitas. Larutan ibuprofen lisin dalam air untuk wadah injeksi di suhu kamar yang stabil ketika terlindung dari cahaya. Titik leleh atau titik leburnya pada suhu 75 sampai 77,5 derajat Celcius. Penyimpanan ibuprofen itu sendiri dalam wadah tertutup rapat. Selanjutnya ada bahan tambahan yang digunakan yaitu gelatin 10% sebagai bahan pengikat, laktosa anhidrat sebagai bahan pengisi, talkum sebagai glidan dan lubrikan, kemudian ada Avisel 101 sebagai bahan penghancur, dan Aquades sebagai pelarut. Selanjutnya ada rancangan formula. Nama bahan-bahan yang diperlukan adalah ibuprofen, gelatin 10%, laktosa anhidrat, talkum, Avisel 101, dan Aquades. Yang pertama ada ibuprofen yang berfungsi sebagai zat aktif. Dibutuhkan sebanyak 400 mg untuk satu tablet. Kemudian dibutuhkan sebanyak 400 gram untuk skala lab.
dan dibutuhkan 4 kg untuk skala pilot, serta dibutuhkan 40 kg untuk skala produksi. Kedua yaitu ada gelatin 10%, fungsinya sebagai bahan pengikat. Jumlah yang dibutuhkan untuk satu tablet adalah sebesar 55,8 mg. Untuk jumlah skala lab yang dibutuhkan adalah 55,8 gram, dan jumlah yang dibutuhkan untuk skala pilot adalah 0,558 kg. Sedangkan untuk jumlah yang dibutuhkan untuk skala produksi adalah 55,8 kg. Selanjutnya ada laktosa anhidrat yang difungsikan sebagai bahan pengisi. Diperlukan 42,2 mg untuk satu tablet, kemudian diperlukan 42,2 gram untuk skala lab, dan diperlukan sebanyak 0,422 kg untuk skala pilot, dan diperlukan 4,22 kg untuk skala produksi. Selanjutnya ada talkum. Talkum di sini berfungsi sebagai dua fungsi, yaitu sebagai gelidan dan lubrikan, yang dimana diperlukan 5,38 mg untuk satu tablet dan diperlukan 5,38 gram untuk satu skala lab. Kemudian diperlukan 0,0538 kg untuk skala pilot dan diperlukan 0,538 kg untuk skala produksi. Selanjutnya ada Avisel 101, fungsinya sebagai bahan penghancur. Untuk jumlah satu tablet pada fase dalamnya digunakan sebanyak 60 mg, sedangkan untuk fase luarnya digunakan sebanyak 26,9 mg. Selanjutnya untuk jumlah skala lab, Avisel yang dibutuhkan untuk fase dalam adalah 60 gram, sedangkan untuk fase luarnya adalah 26,9 gram. Untuk jumlah skala pilot, Avisel yang dibutuhkan adalah 0,6 gram, sedangkan untuk fase luarnya dibutuhkan 0,269 gram. Selanjutnya untuk jumlah skala produksi yang dibutuhkan Avisel adalah 6 kg untuk fase dalam dan 2,69 kg untuk fase luar. Yang terakhir ada Aquades yang digunakan sebagai pelarut. Digunakannya dengan tanda secukupnya untuk semua skala, untuk jumlah satu tablet, untuk skala lab, untuk skala pilot, dan skala produksi. Selanjutnya prosedur pembuatan. Yang pertama itu dibuat larutan gelatin 10% sebelum pembuatan granul dengan cara melarutkan 10 gram gelatin dalam 100 ml Aquades yang telah dipanaskan dan diaduk sampai terbentuk larutan gelatin dan bahan sebagai fase dicampur hingga homogen. Kemudian dilakukan pencampuran dengan kecepatan putar 90 rpm selama 15 menit untuk memperoleh homogen yang maksimal. Kemudian ditambahkan serbuk gelatin 10% dan dicampur sampai homogen hingga terbentuk massa granul basah dan diayak dengan ayakan 16 mesh. Selanjutnya granul dikeringkan pada suhu 60 derajat selama 120 menit dan diayak kembali dengan ayakan ukuran 18 mesh, kemudian dicampur dengan fase luar selama 15 menit. Kemudian granul yang sudah diayak diuji sifat fisik granul. Terakhir, tablet dimasukkan ke dalam hopper dan dicetak menjadi tablet yang memiliki bobot 400 mg. Kemudian dilakukan uji fisik tablet yang telah dicetak, uji keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, dan uji disolusi. Untuk peralatan produksi yang digunakan itu ada oven, ada ayakan mesh 16 dan 18, mesin cetak tablet single punch, hardness tester, disintegration tester, friability tester, dissolution tester, neraca analitik, pH meter, dan spektrofotometer. Yang pertama ada oven, fungsinya digunakan untuk mensterilisasi alat dengan menggunakan panas kering. Yang kedua ada ayakan mesh 16 dan 18, fungsinya digunakan dalam analisa ayakan atau shift analysis untuk mengetahui distribusi ukuran partikel atau gradasi agregat suatu bahan. Ketiga ada mesin cetak tablet single punch, fungsinya digunakan untuk mencetak satu tablet dalam satu waktu.
Selanjutnya ada hardness tester, digunakan untuk mengukur kekerasan sebuah tablet. Selanjutnya ada disintegration tester, fungsinya digunakan untuk mengukur waktu hancur tablet menjadi ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya ada friability tester, digunakan untuk menentukan keregasan, kerapuhan, dan kepadatan suatu tablet. Selanjutnya ada dissolution tester, fungsinya digunakan untuk menganalisa banyaknya jumlah zat aktif larut dalam cairan tubuh. Pada bidang industri, dissolution tester memiliki fungsi untuk merumuskan bentuk dosis obat dan mengembangkan spesifikasi kualitas. Selanjutnya ada neraca analitik. Fungsinya digunakan untuk menimbang massa jumlah bahan kimia hingga ukuran miligram. Selanjutnya ada pH meter, digunakan untuk menentukan derajat keasaman atau kebasaan dari suatu larutan. Next ada spektrofotometer, fungsinya digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Dan yang terakhir yaitu ada hot plate, digunakan untuk menghomogenkan larutan atau campuran larutan melalui proses pemanasan dan pengadukan secara mekanis. Yang selanjutnya adalah spesifikasi ruangan produksi. Spesifikasi ruangan produksi dalam pembuatan sediaan tablet yang termasuk dalam sediaan non-steril masuk dalam kategori kelas E. Nah, kelas E sendiri adalah kelas kebersihan ruang untuk pengelolaan produk non-steril, di mana persyaratan jumlah maksimum partikulat udara pada kondisi non-operasional adalah 3.520.000 partikel per meter kubik untuk partikel ukuran lebih dari 0,5 mikrometer dan 29.000 untuk partikel ukuran lebih dari 5 mikrometer. Jumlah maksimum mikroba udara ditetapkan oleh industri berdasar kajian resiko dari jenis sediaan yang ditangani, misal cair, krim, atau padat. Demikianlah presentasi penyusunan formula dan perancangan pembuatan obat ibuprofen dari kelompok F3. Atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.